Teori hukum acara perdata sebenarnya sudah menegaskan bahwa penggabungan gugatan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum, PMH, tak dapat dibenarkan. Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan putusan nomor 1875K, PDT, 1984 yang menegaskan hal serupa. Prakteknya, masih ada saja pihak yang mencampurkan wan prestasi dan PMH sebagai dasar gugatannya. Ujungnya, pengadilan mengkandaskan gugatan yang berbentuk seperti itu. Gugatan wan prestasi dan PMH berbeda secara prinsip. Wan prestasi harus didasarkan perjanjian, yang prestasinya tidak dilakukan sebagaimana perjanjian itu. Sementara, PMH adalah perbuatan melawan hukum, yang mencakup pidana dan atau perdata. Karenanya, keduanya harus diselesaikan masing-masing secara terpisah. Membedakan antara PMH dengan cedera janji ya, yaitu apa, peristiwa kalau dosen saya cerita ada mobil ya kayak kemarin nih, nabrak pagar rumah ya, terusnya hancur nih pagarnya, terus ya itu tadi si pemilik rumah yang kerugian pagarnya hancur akan menggugat yang nabrak. Dasarnya apa? Apakah cedera janji atau PMH? Kenapa PMH? Karena tidak pernah ada perjanjian yang dibuat penabrak dan pemilik rumah bahwa bunyi perjanjian nanti jam sekian mobil ini harus nabrak tepat di titik berapa meter ya. Nggak pernah ada kan? Itu ya. Tapi kenapa PMH? Dasarnya kerugian mutlak. Tapi kerugian itu didasarkan karena kesalahan apa nih? Undang-undang apa di situ? Nah itu, jadi dasarnya ya untuk yang peristiwa tadi pagar tadi menggugatnya PMH karena dia melanggar undang-undang lalu lintas ya entah kelalaian segala macam mengakibatkan kerugian yaitu berupa pagar rusak segala macam. Paham ya? Jadi konteksnya bedanya antara PMH dengan cedera janji. Kalau cedera janji pelanggaran terhadap kontrak. Kalau PMH pelanggaran terhadap orang, terhadap ketentuan perundangan. Jadi ada, makanya kan gini, apakah selalu perjanjian itu gugatannya selalu cedera janji misalkan? Bisa nggak dia dasar gugatannya PMH? Bisa, Pak. Dalam konteks apa misalkan? Dalam konteks pekerjaan bangunan itu, Pak, bisa. Oh, kalau pekerjaan bangunan disepakati gini-gini tapi enggak, itu cedera janji atau PMH? Cedera janji. Ya, perjanjian juga bisa kita gugat dasarnya PMH. Apa coba? Pelanggaran undang-undangnya apa? Bukan penggelapan. Kalau perjanjian itu ternyata melanggar pasal 1320. Oh. Iya kan? Jadi kalau misalkan ternyata belakang kita berapa nih objeknya bukan sebab yang halal ya. Gimana cara? Ya kita harus batalkan. Caranya apa? Gugat PMH. Ya, bahwa perjanjian itu melanggar 1320 kausa yang halal. Sehingga apa? Ya harusnya batal demi hukum kan? Tapi kan kita nggak bisa satu pihak menyatakan batal demi hukum. Tetap harus dalam prakteknya melalui pengadilan. Ya, makanya tadi dilihat konteksnya. Kalau yang dilanggar pasal-pasal di dalam kontraknya iya cedera janji. Tapi kalau kita bicara ternyata ada pelanggaran ketentuan perundangan, maka dia PMH ya. Orang-orang sering mencampur adukkan antara gugatan non prestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, ada kalanya orang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, namun dari dalil yang dikemukakan sebenarnya itu lebih tepat kalau diajukan gugatan melawan prestasi. Nah, ini akan menjadi celah yang akan dimanfaatkan oleh pihak tergugat atau pihak lawan dalam membuat tangkisannya. Nah, sepintas kita bisa melihat persamaan dan perbedaannya dengan gampang, baik perbuatan melawan hukum maupun wan prestasi, yang mana sama-sama dapat diajukan tuntutan ganti rugi. Nah, sementara perbedaannya itu seseorang dikatakan wan prestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Nah, tiada wan prestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Perjanjian ini bisa lisan, bisa tertulis.
Nah, sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan. Dalam konteks hukum acara perdata itu terdapat dua bentuk pengajuan gugatan, yaitu yang pertama gugatan non prestasi dan yang kedua gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, oleh karena itu, sebelum menjawab pertanyaan teman-teman mengenai perbedaan non prestasi dan perbuatan melawan hukum, sebaiknya kita paham terlebih dahulu yang dimaksud dengan wan prestasi. Nah, saya akan coba menjelaskan wan prestasi terlebih dahulu. Ketentuan wan prestasi dapat teman-teman temukan dalam pasal 1243 KUH Perdata yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu. Atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Melalui isi pasal 1243 KUH Perdata yang saya bacakan tadi, setidaknya ada 3 unsuran prestasi. Yang pertama itu adanya perjanjian, yang kedua adanya pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian, dan yang ketiga telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut. Sehingga hal yang menyebabkan timbulnya wan prestasi adalah karena adanya cedera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya atau melanggar janji. Maka pihak yang cedera janji harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Nah, mengenai perbuatan melawan hukum, itu teman-teman bisa lihat ketentuan hukumnya dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Saya akan coba bacakan. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Nah, lebih lanjut, Maryam Darus Badrul Jaman dalam bukunya KUH Perdata buku ketiga, Hukum Perikatan, dengan penjelasan seperti dikutip oleh Rosa Agustina, menyatakan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah satu, itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kedua, bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Yang keempat, itu bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Nah, teman-teman juga harus tahu ada beberapa unsur dalam perbuatan melawan hukum, antara lain harus ada perbuatan, kemudian perbuatan itu harus melawan hukum. Nah, kemudian adanya kerugian, kemudian adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Nah, selanjutnya adanya kesalahan. Nah, sebagai informasi tambahan buat teman-teman, dalam perbuatan melawan hukum, si penggugat harus dapat membuktikan semua unsur-unsur kesalahan pada si tergugat. Sedangkan dalam wan prestasi, si penggugat cukup menunjukkan adanya wan prestasi, sementara pembuktian dalil bahwa tidak adanya wan prestasi itu dibebankan kepada si tergugat. Nah, mengenai tuntutan pengembalian pada keadaan semula hanya dapat dilakukan jika terjadi gugatan perbuatan melawan hukum.